A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillah Bang Kakak, bertemu kembali kita di subuh menggapai keberkahan kali ini. Dan alhamdulillah juga hari ini hari Jumat ya. Jadi sebentar aja saya ngisi insyaallah karena akan dilanjutkan oleh guru kita bersama, yaitu Kiai Luqmanul Hakim. Hanya beberapa hal mungkin yang saya sampaikan Bang Kakak menjadikan pelajaran dari beberapa kejadian belakangan yang saya hadapi. Masya Allah tabarakallah Bang Kakak, dalam beberapa waktu terakhir kemarin itu kami berangkat ke Pulau Maya. Pulau Maya itu letaknya di Kabupaten Kayong Utara. Ada tahu Bu? Kayong Utara ya. Jadi kita berangkat menggunakan klotok dari Sukadana. Kurang lebih perjalanan 3 jam sampai ke Pulau Maya itu. Nah, di situ banyak sekali pelajaran yang saya dapat. Salah satunya adalah ketika kita terkena ombak besar ya. Jadi klotok itu klotok kecil yang melewati lautan. Jadi ketika melewati ombak besar itu berpikirlah kita kan, kalaulah seandainya kita terhempas oleh gelombang yang besar itu, maka tidak ada pilihan lain kecuali pasrah. Sama halnya ketika kita naik pesawat, ketika pesawatnya mengalami turbulensi atau gangguan, kita pasrah. Kepada siapa kita bertumpu? Pastinya kepada Allah. Kepada siapa lagi kita percaya? Kita percayakan perjalanan itu salah satunya kepada si pembawa kendaraan. Bisa kapal, bisa pesawat dan lain sebagainya. Hanya memang perasaan itu yang membuat kita, oh, kalau kita meninggal di sini, kalau kita kecelakaan di sini, tidak ada pilihan lain kecuali pasrah. Kepada siapa? Kepada Allah. Disitulah tauhid kita tuh bekerja kadang. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian Bang Kakak, ada juga kisah yang lain. Jadi ketika di kapal itu ombak besar, ombaknya besar sekali ya. Mungkin agak lebay saya ceritakannya, tapi ketika saya rasakan itu besar sekali ombaknya. Terus tidak ada yang ngurus, kayak habis bensin itu yang ngurusnya teman-teman, nyari jerigen bensin. Kemudian gensetnya tidak hidup tengah laut tuh, mati gensetnya. Tidak ada yang hidupkan gensetnya, ya saya yang hidupkan, kami ramai-ramai coba hidupkan, akhirnya hidup gensetnya. Kemudian pas berlabuh tidak ada yang ngelempar tali ke daratan. Akhirnya Bang Budiman yang lempar tali ke daratan sampai patah ujung kapalnya. Sampai di atas daratan dan 3 jam perjalanan barulah tahu, ternyata kapal itu berangkat tanpa ABK. Tanpa anak buah kapal. Jadi cuma nahkodanya saja berangkat. Nah itu kami baru tahu pas sudah di Pulau Maya tuh. Terkejut kan? Oh, jadi selama ini kita berangkat pantas lah yang hidupkan gensetnya saya, yang nyari bensin di budak-budak. Itu yang pertama. Yang kedua, rasa percaya. Jadi ketika di kapal tuh, saya lihat tuh ada namanya Paskas Kayong tuh, namanya Ragil. Dia yang mengemudikan kapal di tengah laut tuh. Ketika kapal terombang-ambing, si nahkoda aslinya ke belakang ngurus mesin. Saya bilang kan, oh jago juga budak ini nih, bisa nyetir kapal kan, tengah ombak besar. Rumput sampai darat dia udah gemetaran dah. Aku dipaksa kata dia. Tak ada pilihan lain lah. Karena perlu mesin diperbaiki, tidak ada supir lain, dia lah yang di samping nahkoda yang mengendarai kapal dalam waktu kurang lebih 3 menit lah.
Tapi 3 menit itu cukup lama kalau di lautan tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ketika mau berlabuh, nyangkut kapalnya di tengah lautan yang ada pasirnya. Ternyata Abang Kakak saya baru belajar juga ya. Kalau ada tanda, ada kayak tiang panca, kan, ada ranting, terus rantingnya berdiri ke atas, ada ukurannya. Ternyata itu tanda-tanda mana yang boleh dilewati, mana yang dangkal, nah, gitu kan. Nyangkut kapal di situ. Akhirnya berdebat itu kayak nada-nada marah lah ya. Nada marah. Nah, orangnya bilang kita berhenti di sini aja, kita tunggu sampai air pasang. Terus kata teman-teman yang lain, oh udah bisa. Kalau kita nunggu sini muntah kuning semua nih, udah pada keluar semua nih, luar biasa tuh ombak selatan ya, besar ombaknya. Jadi udah goyang-goyang dah. Nah kemudian akhirnya diputuskanlah kita hendak berlabuh di situ, lanjutlah sampai ke pelabuhan dermaga lainnya. Akhirnya alhamdulillah sampai. Nah, nggak tahu ya apakah ini lebay atau enggak, tapi orang situ bilang begini, alhamdulillah ya kapalnya sampai, untung-untung nggak pecah kapalnya gitu. Ya Allah, dengan kata itu sawan kan terkejut. Oh ternyata selama ini saya 3 jam berlayar ini tidak ada ABK-nya, nakodanya sendiri. Luar biasa perjuangan, yang pengalaman yang luar biasa. Sebelum berangkat memang Abang Kakak, ibu saya ya, orang tua saya itu minta fotokan kapalnya. Saya fotokan kapal yang di sebelahnya, yang besar. Biar orang tua saya tenang kan. Saya videokan kapal yang besar dulu, baru saya geser ke kapal yang kecil kan. Jadi ternyata yang dinaikin adalah kapal yang kecil. Tapi Abang Kakak, di situ saya betul-betul banyak pelajaran sekali. Ini kita belajar tentang kapal tadi ya. Di kapal itu ada nakoda yang dia harusnya dia yang mengetahui arahnya, dia yang mengetahui lokasinya, dia mengetahui medan tempurnya. Tapi apakah si nakoda itu punya pengalaman? Belum tentu. Kadang-kadang nakoda butuh cara atau butuh jalan yang baru untuk mempelajari itu. Bagaimana dia bisa mendapatkan experience, pengalaman kalau dia tidak coba-coba melewatinya dulu? Belajar betul saya. Oh ternyata setelah ini mungkin si nakoda akan tahu ketika dia berlayar dia tidak akan lewati jalan yang ini, dia harus lewat jalan yang ini dan lain sebagainya. Oh dapat ilmu baru saya. Itu bagi si nakoda. Kita sebagai penumpang mau tidak mau harus percaya sama nakoda. Siapa dia? Pemimpin. Mungkin di antara kita ada yang leader. Sebagai orang tua kita sebagai ayah. Ibu-ibu, anak-anak, siapa nakodanya? Ada namanya suami. Apakah suami pernah berkeluarga sebelumnya? Belum. Bisa jadi belum, masih bujang kan, kemudian menikah. Tahu dia yang dihadapi ke depannya? Bisa jadi tidak tahu dia. Apa nih masalah-masalah ke depannya? Ternyata sang si istri dan anak ini percaya betul sama suaminya, sama nakodanya. Akhirnya dari kepercayaan itu, si suami sebagai nakoda dalam kapal itu percaya dan yakin karena dukungan si anak dan istri. Oh bisa melewati masalah-masalah ini nih. Kenapa didukung dari belakang? Jangan sampai di antara pelayaran kapal yang besar, yang kecil tadi itu melewati ombak yang besar, kapalnya kecil, ombaknya besar, menghantam ombak luar biasa. Kemudian si penumpangnya marah-marah ya terus. Apa nih nakoda nih? Apa nih? Oh, salah ini. Padahal yang salah bukan nakodanya, memang ombaknya yang besar. Akhirnya si nakoda, capek aku. Udahlah, aku lompat dari kapal nih. Bisa jadi kan? Akhirnya apa kalau si nakoda kok lompat dari kapal? Mati semua. Belum pasti juga si penumpang itu bisa mengendari kapal. Atau pilihan kedua, cari nakoda yang baru. Tapi kalau kondisinya sama Bang Kakak, si penumpang terus menyalahkan si nakoda tanpa mendukung dengan baik, akhirnya ya kapalnya akan terombang-ambing. Nah itu mungkin perumpamaan ya yang kita pelajari dari perjalanan ini. Percayalah sama pemimpin kita yang ada saat ini. Yakinlah dan dukunglah dia dari belakang. Termasuk dalam rumah tangga. Masya Allah ya, kayak luar biasa dalam rumah tangga saya, menasehati rumah tangga orang ya. Nggak, ini taharus minimah ya, usikum nafsi bi taqwallah. Jadi termasuk dalam rumah tangga kita. Ya semoga kita
memberikan kepercayaan kepada suami kita sebagai nahkoda, dan kita sebagai suami terus belajar menghadapi ombak-ombak yang ada. Abang kakak rahimakumullah. Kemudian apalagi pelajaran yang saya dapatkan abang kakak? Jadi memang sifat saling percaya itu menghasilkan suatu yang baik. Dari nahkoda kedua ya, nahkoda cadangan, yang saya yakin waktu itu ternyata dia bisa. Kan gini gambarannya ya, kalau naik kapal tuh, nah, ini saya belajar kemarin nih. Naik kapal nih kan, di kapal nih, dia tidak boleh ombak begini, di samping ini tidak bisa nih, dia bisa terbalik. Dia tidak bisa juga kapalnya begini, ombaknya searah, dia berlawanan, dia harus serong ternyata kan. Kapalnya begini, ombaknya begini. Nah, bagaimana si nahkoda cadangan tadi yang baru belajar itu harus mempertahankan kondisi kapal tetap nyerong selama 3 menit menghadapi ombak itu. Katanya sih ombaknya waktu itu 2 meteran, 2 sampai 3 meter. Itu masih standar katanya. Biasanya sampai 8 meter karena laut arah selatan katanya gitu. Saya yang kurang paham ya ikut-ikut aja. Tapi percaya kita sama si Paskas tadi tuh, si Ragil tadi tuh. Percaya kita, dia bisa. Dan akhirnya ya walaupun cuma 3 menit, akhirnya dia bisa melewati itu. Nah, Masya Allah tabarakallah ya. Apalagi yang ketiga pelajarannya nih, kalau nauzubillah, kalau terjadi apa-apa, ya pastinya kita mungkin bisa dipastikan ya meninggal di situ, matilah kita di situ misalnya kan, insyaallah syahid lah ya di laut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun pada saat itu bang kakak semuanya berpikir, dan ini baru disampaikan kita di darat. Teman-teman bilang saya sih udah ngamankan jerigen, saya sih ada lemari di atas tuh yang bisa diambil untuk kalau seandainya terjadi apa-apa. Ada kasur juga, kasur spring bed ya, karena ngantar pengantin baru. Jadi ada kasur, ada alat-alat dan sebagainya. Udah ada pikiran-pikiran di situ. Kalau ada apa-apa, aku ngambil ini, untuk mencari pelampung atau pelindung di antara kita ya. Tapi yang kita pelajari sama-sama adalah ya kita nih mau tak mau dalam keadaan pasrah seperti itu, ujung-ujungnya pasti mati kan? Ya tak? Kan ada 3 fakta dunia tuh. Salah satunya tidak ada yang selamat dari namanya kematian. La salamata fi minal maut. Tidak ada yang selamat dari najata minal maut. La najata minal maut. Tidak ada yang selamat dari namanya kematian. Bahkan kawan-kawan, abang-abang kakak, ayah bunda semuanya, kematian itu datangnya ya tiba-tiba. Kemarin yang viral lagi sholat, baru mulai sholat, belum ruku, udah meninggal. Banyak yang kita kenal, teman-teman keluar orang tua dari teman-teman saya itu ada yang meninggalnya sedang masak nasi, ada yang sedang di WC, ada yang sedang berkendara tiba-tiba pingsan kemudian meninggal. Tidak ada yang tahu, dan tidak ada yang selamat juga dari namanya kematian. Nah sekarang tinggal kita nih kapan matinya, dan bagaimana matinya, dan di mana matinya tidak tahu. Ini pembahasan kayak kemarin ya. Tapi itu yang pertama 3 fakta dunia. Tidak ada yang selamat dari namanya kematian. Karena kita pasti mati, inilah kita mempersiapkannya. Dengan cara apa? Ya melewati ombak-ombak yang tadi itu. Kalau kita pasrah di ombak itu mati, kalau kita lanjut di ombak itu juga pasti mati. Tapi tidak tahu kapan matinya. Begitu. Apalagi 3 fakta dunia. La rohata fit dunia. Tidak ada namanya istirahat di dunia. Kembali lagi ke filosofi kapal tadi abang kakak. Mesin itu harus tetap bergerak. Genset yang mati tadi itu harus kembali dihidupkan secepatnya untuk menguras air yang masuk ke dalam kapal. Bagaimana kalau ketika genset itu mati dibiarkan? Bagaimana kalau mesin kapal itu mati dibiarkan? Istirahat bentar lah katanya kan, panas nih, istirahat lo bentar, sejam lah istirahatnya. Apa yang terjadi? Pasti kapal itu terisi sama air-air yang ada. Lama-lama karam dia. Nah, begitu juga lah anak-anak muda kita sekarang ini nih ya. Kalau kita terlena dengan istirahat yang berkepanjangan, santuy-santuy, slow-slow, kalem-kalem, ya kita akan lama-lama tenggelam dalam pengistirahatan yang lama itu. Akhir-akhirnya kita malas yang berkelebihan, bahasanya gitu ya. Ngapa bang kakak? Karena sebenarnya memang tidak ada waktu istirahat di dunia nih. Kapan waktu istirahatnya? Nanti mungkin ketika kita sudah meninggal dunia.
Di mana? Di alam barzah. Ada yang celakanya nih, wah, yang ngerinya nih. Apa tuh enggak? Udahlah kita di dunia ini ndak istirahat ya. Kerja terus kan, cari duit terus. Emang otaknya duit. Besok kerja dapat duit ya otaknya itu ya misalnya. Tak habis duit ya dia dari ibadahnya misalnya. Ada pun ibadah di Jumatan ya misalnya kan, seminggu sekali atau 2 kali setahun. Apa 2 kali setahun? Idul Adha sama Idul Fitri. Pokoknya otaknya duit. Kan capek tuh. Capek pergi pagi balik malam. Yang celakanya tuh, yang ngerinya tuh, ketika nanti di alam barzah pun nggak istirahat juga ternyata. Apa? Ada kerjaan yang kedua. Bukan kerjaan, dikerjakan mungkin namanya. Apa? Disiksa. Karena ndak sholat, ndak ibadah. Bukankah kita tahu bersama wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Kita diciptakan jin manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Sepele nih Abang Kakak, benar-benar sepele kata-katanya, bahasanya saat ini disepelekan. Bahkan ada kata-kata, yuk sholat yuk, kau ya lo, aku nitip ya. Yuk sholat yuk, aku nanti ya Jumatan. Bahkan ada orang tuh yang bilangnya 5 waktu itu tidak wajib, tapi Jumatan wajib. Sampai dibilang kan, Masya Allah, ini calon pemimpin yang luar biasa nih, dia Jumatan. Ada ya begitu kan? Masya Allah, ini calon pemimpin masa depan nih, dia menjaga sholat Jumatnya misalnya gitu. Ada ya? Sholat Jumat di lapangan. Luar biasa. Dan kelihatan juga Kakak ketika kita sholat zuhur, sholat asar tuh, kok tidak seramai sholat Jumat ya? Kenapa ya? Padahal orang-orangnya sama, kantornya berdekatan dengan masjid yang sama. Ada masjid, anggaplah di jalan A misalnya. Ada instansi-instansi atau kantor-kantor orang-orang berdagang di dekat-dekat situ. Kemudian kenapa ada perbedaan sholat Jumat sama sholat zuhur? Kenapa Jumatnya lebih ramai daripada sholat zuhurnya? Padahal kewajiban sholat di masjid itu ada. Takutnya orang mengatakan, iya yang wajib itu Jumat aja, zuhurnya enggak. Padahal banyak dalam Al-Quran kan, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Nah, kita fokus ke sholat dulu nih. Kadang orang menyepelekan sholat dengan dalil-dalil tertentu. Contoh, ada orang bilang begini, aku ibadahnya lewat sedekah ya lah, aku tidak sholat. Semoga lewat sedekah itu tuh Allah terima ibadah-ibadah aku dan masuk surga. Misalnya begitu. Tapi tidak sholat. Nah sayang sekali ya Bang Kakak, sholat itu adalah satu kewajiban. Itu ya. Tadi bahas sholat. Yang terakhir, yang ketiga, ini karena waktunya sudah menunjukkan hampir 6:30 ya, saya sebentar yang isinya. Yang ketiga, tidak ada yang pernah selamat dari omongan manusia. La salamata fi kalamin nas. Tidak ada yang selamat dari omongan manusia. Abang Kakak, kita berbuat jahat atau kita berbuat baik pasti diomongkan sama manusia. Karena kita sama-sama diomongkan manusia, pilihannya kita mau berbuat jahat atau berbuat baik Karena keduanya punya potensi diomongkan manusia. Abang Kakak tersenyum diomongkan manusia, Abang Kakak diam juga diomongkan sama manusia. Jangankan kita, Nabi Nuh buat kapal di atas bukit diomongkan sama kaumnya, diomongkan sama manusia, dibilang gila, dibilang stres. Lah apalah kita nih, nabi bukan, terkenal pun bukan, bahkan dikenal pun enggak misalnya, diomongkan sama manusia. Ya emang begitu manusia, faktanya emang begitu dunia nih. Jadi kalau kita baper, capek karena omongan manusia, ya udah jangan hidup. Kenapa? Karena kalau kita hidup ya pasti begitu. Karena 3 fakta dunia pasti diomongkan sama manusia. Nah itulah Bang Kakak 3 poin yang menjadikan kita ini terus bergerak, yang menjadikan kita terus mencari amal, yang menjadikan kita ini terus berbuat baik, menjadi orang baik. Karena 3 fakta dunia ini yang membuat kita sadar diri, sadar dosa, sadar aib,
kita pasti mati, kita tidak pernah selamat dari namanya kematian, tidak ada waktu istirahat di dunia, dan apapun perbuatan kita pasti ada celah untuk orang membicarakannya, ngomongkan kita dan lain sebagainya. Maka kakak jangan pernah berhenti untuk terus berbuat baiklah untuk bekal mati kita. Baik, saya rasa itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah akan dilanjutkan sama guru kita bersama yang kita tunggu-tunggu ya, karena sudah jam 6:30. Sebelum datang Kiai, jadi ada satu hal perenungan tadi subuh. Tadi subuh saya berangkat dari Ampera jam 3-an, terus nyampai ke Serdam ini. Di situ saya lihat sama kakak ada orang tua yang bawa keranjang, kiri kanannya keranjang, pakai mantel karena hujan dari pagi agak lebat, pakai mantel, berjuang untuk mencari nafkah untuk anak istrinya. Di satu sisi saya juga ada melihat anak muda yang tidak pakai helm, yang motornya mungkin agak terlihat di pandangan kita ya, agak ugal-ugalan motornya. Terus saya korelasikan tuh antara kedua hal yang saya lihat tadi. Ada orang tua yang berjuang untuk anaknya, mencari rezeki halal, pergi pagi mungkin balik malam atau balik tengah hari. Ada anak yang begitu, yang kita lihat dia mungkin pulangnya tengah malam atau mungkin dia baru keluar. Anggaplah kita anggap anak yang belum berbuat baik. Ada orang tua yang sedang berbuat baik. Maka kesadaran ini abang kakak harus terus kita jaga nih. Sadar apa? Sadar orang tua kita selama ini berbuat baik untuk kita. Sadar orang tua kita cari rezeki halal, capek-capek untuk kita. Kalau dipikir-pikir, yang kita rasakan saat ini nih, duduk di sini nih, itu jauh lebih baik mungkin daripada perjuangan orang tua kita memberi kita nafkah dulu. Perjuangan kita saat ini lebih enak mungkin memberikan nafkah terbaik untuk anak-anak kita ketimbang orang tua kita yang harus ke ladang, harus nelayan. Kalau bahasa Ketapak itu harus meraih, bawa keranjang itu namanya meraih ke hulu, cari duit yang halal untuk kita. Jangan sampai kita sebagai anak malah membuat orang tua kita tuh kecewa, tanda kutip ya. Kok begini ya anak aku ya? Kok kalau yang perempuan, kok anak aku dekat sama laki-laki lain ya? Bayangkan perempuan, bagaimana perasaan seorang ayah tuh ketika melihat anaknya digonceng sama laki-laki lain yang belum muhrim, yang tidak muhrim, belum nikah. Mungkin ayah tuh, mungkin bapak itu diam-diam aja, tapi perasaan dia menjaga anaknya, dia membayangkan anaknya itu masih kecil tuh kan, digendong-gendong, disayang-sayang. Agak besar sedikit, udah mulai tahu dengan kawan. Akhirnya sedikit-sedikit udah mulai ngelawan. Simpel ngelawannya, nggak mau belikan, disuruh beli garam nggak mau, simpel kan? Disuruh beli batu es nggak mau. Tapi cara jawabnya itu kasar gitu pak. Beranjak lagi sedikit ke usia lebih dewasa lagi, remaja dewasa. Apa sudah mulai banyak kenal lawan jenis. Dia lebih memilih untuk berjalan dengan lawan jenisnya. Ya kita bayangkan apa perasaan orang tua tuh. Sedih bang kakak. Bayangkan tadi dia rela hujan-hujan cari duit. Itu yang pakai motor tadi. Ada lagi yang tepi jalan tadi bang kakak, yang baju orange. Maaf ya, yang baju orange yang sedang berjuang cari nafkah halal, rezeki halal dengan cara bersih-bersihkan tepi-tepi jalan. Itu kan resikonya besar. Mobil kadang ndak ngeliat atau pengendaranya sedang ngantuk, terjadi apa-apa tuh sama bapak itu misalnya. Tapi yang ada di otaknya, bagaimana aku pulang, aku bisa bawakan rezeki untuk anakku. Sampai rumah, anaknya sama cowok lain. Nah itu yang abang kakak kita coba hindarkan. Coba kita hindari kejadian-kejadian yang saat ini terasa wajar saja. Kan seakan-akan wajar kan? Dia pacaran ya wajar. Bahkan jangan sampai begini. Kita sebagai orang tua bilang, siapa tuh bu? Kata tetangga kan. Terus kita bilang, itu pacar anak saya yang baru. Yang kemarin mana? Udah putus dah. Nih yang ini ganteng nih. Ini baik nih orang ini. Ya ini motornya bagus nih. Akhirnya kita bangga. Ya Allah, kita bangga dengan pacar anak kita yang baru.
Artinya anak kita sedang mengganti posisinya tuh. Jadi tahun lalu aku pacaran sama si ini, tahun ini pacaran sama si ini, tahun depan pacaran sama ini. Piala champion gitu. Kayak piala tuh digilir-gilir gitu dipindah-pindahkan. Saya mikirnya ke situ tadi, panjang pikiran saya tuh. Ya Allah, gimana ya orang tua ini ya? Semoga lah anaknya jadi anak yang soleh, yang soleha gitu pikiran saya tuh. Ya Allah, bagaimana perasaan orang tua ini pagi-pagi subuh-subuh udah pakai mantel hujan-hujan lebat. Terus di rumah anaknya melawan, anaknya tidak nurut, apa perasaan orang tuanya? Nah, sekarang kita memposisikan diri sebagai anak. Kita punya orang tua, mungkin sudah tidak ada, yang masih ada, teruslah kita berbuat baik. Yang sudah tidak ada, doakan. Kenapa? Karena perjuangan itu berat abang kakak, menjaga kita. Di posisi kita sebagai orang tua, sama-sama kita jaga anak-anak kita. Cara terbaiknya mungkin, salah satu cara terbaiknya adalah dekatkan dia ke masjid. Karena insya Allah bang kakak, orang-orang yang ke masjid, yang depan saya nih, abang-abang, ibu-ibu, ayah bunda, kakak-kakak semua nih, saya yakin kalau abang kakak sudah duduk di masjid, insya Allah niatnya baik. Maka datang ke masjid itu tenang rasanya, betul lah bu? Tenang sekali. Ada masalah, bawa ke masjid. Sejuk rasanya, tenang. Pergi masjid sejuk sekali ya. Luar biasa. Kadang beku rasa tengkuk rasanya. Tapi masjid itu membawa ketenangan. Ada masalah apa, datang ke masjid. Alhamdulillah di Munzalan ini, dimanapun munzalannya, masjid kapan munzalannya, alhamdulillah anak-anak tuh dibiarkan untuk bermain, biar dia betah ke masjid. Nah, itu adalah langkah awal bagaimana anak itu berbakti sama kita. Lingkungannya baik, suasana hatinya baik, pikirannya baik, insya Allah apapun tindakannya akan baik. Mantap lagi, orang tuanya baik, suaminya baik, istrinya baik, datuknya baik, neneknya baik, cucunya baik, sampai beberapa keturunan jadi orang baik. Nah, itu abang kakak mungkin harapan kita semuanya adalah keturunan yang baik-baik, yang nanti bisa mendoakan kita, yang nanti bisa mendukung kita dalam membuat hal-hal yang berbau kebaikan, dalam membuat suatu inovasi, mungkin amal jariah yang bisa membuat kebaikan untuk terus berlanjut. Dah bang kakak, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan karena sudah jam 6:30 ya. Makasih banyak atas perhatiannya, makasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah, ada perbuatan yang salah, kata-kata yang tidak menyenangkan hati mungkin. Semoga ini menjadi wasilah juga kebaikan terus mengalir kepada kita semuanya. Yang baik-baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk-buruk dari kesalahan saya pribadi, saya mohon maaf kepada Allah. Saya juga mengundang Pak Kakak, insyaallah di tanggal 20 Juli ya, kita kita memindahkan masjid yang awalnya di atas di Ampera, Masjid Kapal Munzalan Pontianak, ke bawah. Nah, kita buat suatu momen namanya distribusi akbar insyaallah, sekaligus perdana kita sholat di lantai bawah. Insyaallah tanggal 20 kita SMK di sana bersama kiai kita, guru kita, Kiai Luqmanul Hakim. Insyaallah datang Bu ya. Hari Sabtu tanggal 20 Juli. Kita ramaikan di Masjid Kapal Munzalan Pontianak. Minta doanya Bapak Kakak semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya. Masya Allah. Udah bisa ngisi tiap minggu dah. Boleh ngisi ya? Udah boleh dah. Udah apa? Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat apa tadi dari Ajib? Analogi kapal, keren ya. Ternyata tak ada ABK. Mantap. Jadi kalau meninggal tuh mati syahid lah Ajib ya.
Karena kalau dikasih tahu dari awal nggak ada yang mau naik, betul. Kalau tengah laut nak terjun, nggak solusi, no choice. Sekarang abang kakak itu kan naik kapal ya. Kalau jalan di dunia ini udah kena kasih tahu belum? Akan ada apa, dikasih tahu nggak? Udah. Aku udah kasih tahu kata Allah, berarti bentuk ujian itu begini. Cuma dosis ujiannya yang beda-beda. Misalnya utang, ada yang di angka puluhan juta, ada yang di angka ratusan juta. Betul tak? Ada yang penyakit, ada yang sakitnya sakit gigi, ada yang sakit mata, ada yang sakit telinga, ada yang sariawan, tapi ada juga yang jantung bocor, ginjal harus di amputasi, diganti. Ada yang harus pasang ring, bukan di tangan tapi di jantung. Bahasanya gitu, pasang ring. Masya Allah, dosis ujiannya beda-beda. Tapi Allah sudah kasih tahu belum ujiannya? Udah, nanti akan ada ujian. Ujiannya ada yang tertulis ya, ada ujian lisan. Tapi ada yang bisa selamat dari ujian? Ada banyak yang selamat dari ujian. Tapi lolos dari ujian? Tak bisa. Kalau selamat dari ujian banyak orang yang selamat. Allah pakai bahasa wabasyiris sabirin. Nah, itulah orang-orang yang lulus tuh, selamat dari ujian. Tapi orang-orang yang terhindar atau luput atau lepas dari ujian tak ada. Semua kena uji. Yang ngomong diuji tadi kata Ajib, macam dah betul pula keluarga saya. Kan cerita Ajib, tak apa-apa lah. Saya dengarkan tadi satu-satu. Oh iya, seperti ada semesta gitu. Tadi pagi sebelum subuh, saya tuh buka-buka video. Ada kalimat pendek yang juga mengingatkan saya gitu. Sedih juga nonton video itu. Ceritanya tentang 3 beradik yang berkelahi gitulah. Berkelahi untuk saling dorong-dorong. Kau yang ngasuh mama, kau jangan ngasuh mama gitulah kira-kira. Lagi pada berdebat di dalam rumah, mamanya ditinggalkan dalam mobil. Habis itu mamanya jalan meleng gitu, ditabrak mobil. Kira-kira video singkatnya gitulah. Dan mereka bertiga tidak tahu kalau mamanya itu udah meninggal, tidak tahu kalau mamanya itu nak tabrak mobil, dan masih nyari-nyari, bikin pasang pengumuman gitulah, dicari orang hilang. Segitu membekasnya gitu video tadi itu. Tengiang-yang saya, Allah, saya bilang jadikanlah saya ini anak yang soleh juga untuk kedua orang tua saya, sebagaimana saya berharap pengen punya anak soleh. Jadi waktu di video itu tuh dikasih tahu abangnya tuh yang membesar, dia bilang aku nanti nggak enak sama istriku. Kakaknya yang perempuan bilang nih, aku kan punya suami, aku punya keluarga, kamu ada dek. Nah adik yang bungsu, aku juga punya urusan mbak, kata dia. Jadi berdebat lah dalam. Mamanya tuh kayak semi-semi dengar gitulah pas pintu terbuka gitu. Pas begitu balik lagi, udah mamanya udah nggak ada. Pintu mobil terbuka, mamanya jalan seorang gitu. Nah di video itu ditunjukkan sekilas mamanya ditabrak bus. Saya tadi tuh, nah omongan Najib tadi tuh kan, ada orang tua yang meraih bahasanya gitu. Subuh-subuh udah turun untuk nyari makan, untuk jemput rezeki untuk anak istri. Bagaimana seorang ayah, pengorbanan seorang ibu gitu ya. Maka saya sering bilang sama anak-anak di internal Munzalan, niatkan sekecil apapun amal soleh yang kita lakukan, supaya mengalir pahala dan kebaikannya untuk kedua orang tua kita. Ada yang orang tuanya masih hidup sini, ada yang sudah meninggal, ada juga. Nah, niatkan, ya Allah, semoga sekecil apapun amal soleh yang saya lakukan ini ngalir juga pahalanya untuk orang tua. Karena kalau mengumpulkan harta, mengumpulkan duit, mengumpulkan amplop, saya yakin tidak akan pernah mampu kita membalas kebaikan orang tua kita. Betul tak? Yang kita nampak, yang kita tahu, dengan yang tak kita tahu, pasti banyak yang kita tak tahu. Maka tadi betul tuh, kalau ada yang bilang satu orang ibu bisa mengurus 10 orang anak.
Tapi 10 anak belum tentu bisa mengurus satu orang ibu. Saya tak lihat kalimat itu untuk orang lain. Saya menilai diri saya sendiri. Itulah yang kadang bikin saya tuh sedih gitu. Ya Allah, saya bilang belum berbakti saya nih. Masih kecil sekali kontribusinya, dan bahkan mungkin tidak ada apa-apanya. Maka kalau ketemu sama Wawa, ketemu sama ibu, saya tuh minta terus, minta doanya, minta ridhonya. Tak berhenti saya minta doanya, minta ridhonya. Maafkan saya, minta doanya, minta ridhonya. Dan saya lakukan yang saya mampu, yang saya bisa. Lalu saya bilang sama Allah, ya Allah, semoga kebaikan yang saya lakukan sekecil apapun ini, Engkau alirkan juga pahala kebaikannya untuk kedua orang tua saya. Karena beliaulah yang membuat saya ada di dunia ini, lewat wasilah beliau kan gini abang kakak, orang tua tuh jadi wasilah kita hadir ke dunia. Maka kita harus minta ridhonya. Tapi ada yang kedua, ridho seorang guru, kiai kah, ustadz kah, atau apapun. Kenapa harus ada dapat ridho guru selain ridho orang tua yang mana? Karena guru itulah yang mengenalkan kita sama yang menciptakan dunia. Saya ulang ya, di hari Jumat yang penuh berkah ini, usikum wa nafsi bitaqallah, abang kakak niatkan ya, untuk mendapatkan ridho Allah. Itu kan ridho Allah itu dimensi yang gaib gitu ya, kita tidak pernah tahu. Tapi di dunia ini ada tempat untuk mendapatkan ridho Allah itu. Allah pesankan lewat Rasulullah SAW, namanya dalam sebuah hadis dikatakan ridho Allah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah tuh tergantung ridhonya orang tua. Wa suqtullah fi suqtil walid. Fisuktil walidain yang mengatakan sakhatu rabbi, begitu kira-kira bunyi hadisnya. Tapi intinya kemurkaan. Sukhtun itu kemurkaan yang amat sangat tinggi sekali, kemarahan yang amat sangat besar. Jadi Allah tuh marah sekali ya mengatakan kalau orang tua kita marah. Maka kalau Allah ridho, kalau mau Allah ridho, maka usahakan dapat ridho dari orang tua. Itu kenapa di Munzalan pilar dakwah yang nomor 1 apa? Birrul walidain. Nah, saya pun abang kakak masih belajar, masih berusaha. Maka kemarin kan saya bilang kan, Ayaman itu siapa? Ayaman itu teman belajar, teman bergerak, teman berproses. Saya juga sedang berproses untuk jadi anak yang baik buat orang tua saya, buat jadi menantu yang baik buat ibu saya, buat jadi abang yang baik untuk adik-adik saya, jadi suami yang baik untuk istri saya, jadi ayah yang baik untuk Fayat, Fatih, Fira, Farah. Belum lagi anak-anak Ayaman yang main di masjid tiap hari itu kan anak-anak Ayaman juga tuh, anak-anak ideologis. Nah, saya ngelihat mereka ya kan, kecil-kecil udah kenal sama masjid, kecil-kecil udah baca Quran di masjid, hidupnya di masjid, bersyukurnya luar biasa. Mudah-mudahan nanti sampai waktunya kan saya meninggal dunia, terbujurlah di depan saf sini kan, anak-anak itu yang mimpin sholat, anak-anak itu yang doakan Ayaman. Itulah kira-kira gambaran tadi yang disampaikan Bang Ajib. Kita tidak ada yang selamat dari yang namanya kematian, tapi kita tidak dapat bocoran kapan matinya. Kena puji biasa, kena caci maki pun biasa. Kita berbuat baik orang tak suka, kita berbuat jahat orang tak suka juga. Kita jahat orang tak suka, kita berbuat baik orang tak suka. Tidak ada betulnya dunia ini. Apapun yang kau kerjakan selalu salah di mata orang yang salah. Maka saya bilang kalau abang kakak masih udah 2024 nih, ya kan, masih mikirkan apa kata orang, la ilaha illallah, abang kakak mana bisa bahagia, pasti capek. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa zanna wa inhum illa yakhrusun. Jadi mereka tuh benci sama kita, tak suka sama kita, ngomong yang tak benar tentang kita, karena mereka mengikuti prasangka. Jadi masjid di atas salah Jib, nanti masjidnya pindah ke bawah salah lagi. Karpet tebal salah, tak ada karpet salah. Pakai AC tak pakai AC salah. Bagi-bagi makan salah, tak bagi makan salah. Tidak ada betulnya, percayalah. Alangkah capeknya hidup di dunia ini, berharap penilaian manusia. Ya Allah, saya bisa kebayang tuh, mungkin sebelum 24 jam dah mati berdiri dah orang tuh.
Karena sibuk dengan penilaian manusia, berharap ada yang puji, ada yang apresiasi. Ya Allah, maka saya bilang sama budak-budak, kita semangat ya bergerak ya, saya bilang. Ada tak ada saya, kita bukan anak buah saya bilang. Kita dengan saya ini sama. Ajib, Abbas, Adia, Dodi, kita semua itu dengan saya sama. Sama-sama Abdullah, sama-sama hamba Allah. Abang-abang sama dengan saya itu tidak ada beda. Sama-sama hamba Allah. Dan kita berharap kita sama-sama juga umatnya Rasulullah. Betul tak? Saya pergi ceramah dari panggung ke panggung, dari tablik akbar ke tablik akbar. Apa kata orang? Nah, saya dengar langsung tuh. Ah, inilah nih ustadz-ustadz yang hidupnya dari amplop katanya. Mantap gak? Dia pejabat, katanya terkenal, katanya orang yang dihormati, orang nomor 1 lah di sebuah provinsi gitu. Berarti bayangkan tuh, mulut orang nomor 1 di provinsi bisa ngomong gitu. Inilah ustadz yang hidupnya dari amplop ke amplop. Gitu-gitu aja dia tuh katanya. Misal nih, ayo abang kakak kita check out ya, nanti ada video saya tuh jualan misal gitu. Jualan apa? Apa nanti omongannya? Inilah nih ustadz jualan, memanfaatkan jamaah untuk keuntungan pribadinya. Dah. Salah lagi dah. Salah. Ustadznya akhirnya serba salah nih. Enggak ngapa-ngapain. Diam dia di masjid. Enggak ceramah di panggung, enggak jualan, zikir ya Ustaz. Direkam. Inilah ustadz yang pemalas, tidak mau bergerak dan tidak mau berdagang. Pakai dalil lagi, kejarlah akhirat, jangan lupa dunia ustadz. Ustadz juga harus cari, pikirkan. Salah. Cuman aja. Akhirnya ustadznya kaya raya, singkat cerita nih kaya, sukses. Wah, barang yang bagus-bagus yang ada di dunia ini tuh dipakai sama ustadz itu. Ayo, kira-kira saya ngomong gini gatal hidung saya. Karena membicarakan sesuatu yang sudah lama tidak pernah saya pikirkan. Sejak dulu tuh udah kau lah apa? Kau. Ustadz pakai motor butut, salah. Nanti dia pakai motor bagus, salah lagi. Jadi tak ada betul. Maka ditarikan la salamata min kalamin nas. Yang suka ada, yang tak suka ada. Jadi abang kakak, siapa saya nih? Teman belajar, teman bergerak, teman berproses. Tidak ada satu orang pun yang selamat dari omongan manusia. Nggak percaya? Nih tengok, ceramah apa cerita? Langsung live. Mudah-mudahan beliau sehat ya. Beliau yang tadi nanya tuh sehat, dijaga Allah, dilindungi Allah, diberkahi Allah ya. Kasih rezeki yang banyak. Hari Jumat ini kan dikasih sehat. Apa hajat baiknya dikabulkan Allah. TikTok biasa. Dulu ada yang lebih ini lagi. Saya nyikapin, saya doakan ya langsung. Jadi yang dengar yang kesal nih, kami ini Ustadz yang tak terima. Enggak, saya bilang saya terima. Buka Al-An'am 116. Antum jadikan patokan. Allah bilang, "Ya iyattabi'una
illa zonna. Kalau sudah Allah mengatakan illa, itu berarti hanya. Kalau hanya itu the one and only. Mereka tidak pernah pakai data yang lain kecuali az-zannu. Ma makna zon? Prasangka. Iyattabi'una illa zanna. Mereka bukan iyattabi'una illa fakta gitu. Tidak. Iyattabi'una illa zanna. Ngapa yang kenceng-kenceng nih? Ngetes mic. Kita diam tuh abang kakak, bukan berarti kita tak tahu. Kita enggan bukan berarti tak mau. Kita tidak membalas untuk keburukan orang lain, itu bukan berarti kita sudah baik. Tidak, justru sedang menjalankan perintah Allah dan membuktikan firman Allah itu benar. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Itu ini banyak yang dipotong. Shadaqallahul azim apa artinya? Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Al-azim artinya yang maha agung, besar. Maha besar. Al-azim. Shadaqallahul azim, maha benar Allah. Itu ayatnya tadi. Iyattabi'una illa zanna. Ayo abang kakak jawab. Orang-orang kalau ngelihat sesuatu, ngelihat fakta dulu atau mengedepankan prasangka dulu? Pernah dengar cerita ada bos ya yang marah-marah sama anak buahnya, digebrak meja, lagi rapat mejanya digebrak. Kurang ajar, kamu gak menghargai rapat ini ya. Bisa-bisanya kita lagi rapat penting perusahaan ini, kamu tidur. Padahal anak buahnya tuh gini. Apa tuh namanya tuh? Yang gini tuh. Nggak baring tuh nggak. Dia hanya terlelap sebentar tuh, apa namanya? Bosnya nengok, langsung ditunjuk. Kamu kurang ajar, kamu nggak menghargai perasaan, nggak menghargai rapat ini. Marah-marah lah, pokoknya keluar caci maki lah. Binatang-binatang tuh keluar semuanya, kucing, ubur-ubur ya, kudanil semua dikeluarkan. Begitu dia bilang, saya usir kamu, saya keluarkan kamu dari ruang rapat ini, kamu jangan ikut lagi. Dia bilang, iya pak, saya akan keluar. Tapi boleh saya nyampaikan satu pak, saya sudah 2 hari tidak tidur, kata dia. Kata anak buah ini, saya sudah 2 hari tidak tidur. Anak buah, ibu kandung saya masuk rumah sakit ICU. Saya sedih, harus mengawal. Di sisi lain kata dia, saya harus menjaga ibu kandung saya. Di sisi lain saya dikasih tahu sama HRD, anak buah, bos bapak atau asisten bapak untuk hadir di rapat ini. Di tengah-tengah ngantuknya saya paksain datang pak, saya harus meninggalkan ibu saya di rumah sakit. Gimana kira-kira bosnya? Malu dah? Maka bang kakak, sebelum labeling, biasakan untuk asking. Sebelum melabel, sebelum memberikan persepsi, biasakan bertanya. Misalnya gini, kamu nih ya pemalas banget ya. Bagus saran saya pun lagi belajar ya bang kakak ya, untuk nanya. Misalnya gini, bang, kenapa abang bangunnya kesiangan? Karena pertanyaan tuh bikin dia mikir. Contoh ya, Bang Adi, kenapa pakai baju coklat-coklat ada motif-motifnya gitu? Hari ini hari Jumat. Batin. Minimal dia akan mikir sebentar gitu. Nah, kadang orang abang kakak belum sempat mikir sudah di-labeling, kau pemalas. Abang kakak perhatikan metode saya dalam mengajar. Sering gak saya ngasih pertanyaan? Yuk jawab, siapa yang percaya Quran? Quran itu mungkin benar atau pasti benar? Ini kata-kata saya atau kata-kata Allah, firman Allah? Abang kakak kalau makan riba itu perang sama saya atau perang sama Allah? Itu otak diajak mikir. Nah, Allah tuh di Quran tuh sering gitu. Iyattabi'una illa zanna. Jadi pertanyaannya itu bukan pertanyaan anak kecil. Siapa yang mau masuk surga? Itu enggak KBTK.
Banyak orang yang tak kuasa digitukan. Pertanyaannya, kalau antum menghadapi orang-orang dewasa yang terjebak di tubuh anak-anak ini, orang dewasa yang terjebak di tubuh anak-anak, kan anak terjebak di tubuh orang dewasa. Ayo jawab, biar mikir otaknya. Minimal pura-pura mikir ya gitu. Orang dewasa terjebak di tubuh anak-anak. Kayak gitulah berarti ya. Orang dewasa yang terjebak di tubuh anak-anak. Childish, apa? Childish, kekanak-kanakan. Ada istilah lagi, inner child. Ya kan? Jadi ketika dia ketemu mainan-mainan zaman dulu kayak tadi tuh, perasaan saya tuh, inner child saya muncul gitu. Maka tadi ngomong bikin video tuh saya insya Allah dengan izin Allah jarang salah-salah bikin video. Tadi tuh bikin video tuh salah sebut. Seharusnya klub bolanya Zaula, saya nyebutnya Izaula. Kuat salah gitu. Karena tuh badan saya memang di situ, hati tuh kayak berkecamuk gitu. Apalah tadi yang saya bayangkan tuh, cita-cita dulu kecil, pengen main di klub sepak bola. Apalah daya. Jadi inner child saya tuh, maka tadi tuh pas nengok Fayat kena kasih seragam klub sepak bola, alah saya bilang, inilah cita-cita aku dulu kecil. Saya pernah di fase itu. Ya namanya anak kampung abang kakak, main bolanya di lumpur. Sepatu bola tuh bagi saya kan waktu itu belum sampai otaknya cara mikirnya kan. Benda-benda inilah ya namanya main bola. Abang kakak tahu Masjid Asy-Syifa di Sudarso. Nah itu lapangan bola saya dulu, berlumpur. Kadang-kadang ada beleng juga di situ. Jadi kalau udah nendang bola, kadang terbesit kaki luka. Tapi tidak mau cerita sama mama. Jangan mau nonton nih. Ya. Jadi, masya Allah, tabarakallah, itu luka kaki, tapi tak mau cerita. Dari Sudarso, bolanya ditendang ke sungai. Baru kami berenang sampai ke Gang Raya 5. Rasa main polo air gitulah. Adi itu termasuk yang ikut main. Bang Adi SKK itu termasuk saksi. Nah inner child itu muncul apa kakak? Pengalaman masa kecil, luka-luka kaki, jatuh, ngelempar apa tuh, masih ada luka-luka masa lalu tuh, luka-luka kecil dulu tuh, itu jadi pengingat. Nah saya nengok anak-anak tadi tuh, ya Allah, seumur 11 tahun tanding mewakili Kalimantan Barat, ya kan? Lalu mereka tanding ke Bandung, nanti sampai lagi ke Kuala Lumpur. Saya kemarin ada beli gantungan kunci Kuala Lumpur. Tapi saya simpan ya. Sempat berapa hari yang lalu tuh saya tengok benda ini. Aku mau kasih siapa lah benda ini ya. Rupanya hadiah itu rezekinya mereka. Mereka katanya kalau menang nanti tanding di Bandung, akan mewakili Indonesia tanding di Kuala Lumpur. Masya Allah. Semoga sampailah mereka jadi motivasi. Saya kasih lagi gantungan kunci Jepang sama gantungan kunci Baitullah Madinah, Masjid Nabawi. Saya bilang nanti kita berangkat ke Kuala Lumpur, lanjut ke Jepang, nanti sampai ke Tanah Suci insya Allah dengan cara-cara Allah ya. Abang kakak ayah bunda yang dirahmati Allah, orang-orang yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran aktsaro man fil ardi. Aktsaro man fil ardi menunjukkan lebih dari 50%. Berapa persentase aktsar, mayoritas itu berapa bang? Di atas 50. Kalau saya bilang 90 boleh tak? 99? Berarti yang berdasarkan fakta itu banyak atau dikit? Dan mereka lihat kata Allah. Ayo, antum hafalkan lafaznya. Iyattabi'una illa dhanna. Iyattabi'una illa dhanna. Wa inhum illa yakhrusun. Ada cerita kapal tadi dari Bang Ajib. Ada cerita jalan serong tadi untuk melawan ombak. Bertahan sekian menit, ngidupkan genset. Ya. Itu semua Bang Kakak bagian dari analogi ujian. Tapi ya Bang Kakak, apakah semua orang langsung paham apa yang kita sampaikan? Enggak. Langsung ngerti analogi itu? Enggak. Dia akan berpikir dengan cara berpikir dia. Dia akan
pakai cara sudut pandang dia, sampai nanti sekian waktu baru Allah kasih pemahaman. Ustaz, saya sudah lama ngikuti kajian Ustaz, baru paham sekarang. Hah? Ada kan? Nggak semuanya tuh duduk langsung dengar langsung, oh iya aku ngerti maksud Ustaz. Ada, masa iya sih? Lama gitu. Kalau di SpongeBob tuh a few moments later gitu ya. Iya kan? Loading dulu. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada orang baru dengar TikTok, baru dengar Instagram, baru dengar Facebook, nonton saya tiba-tiba langsung nyolot gitu, langsung wow. Nah, saya sadaqallahul azim. Aktsaru man fil ardi. Kan sebagian besar di sini udah kenal sama saya. Sebagian besar. Tapi sebagian kecil dia yang enggak kenal. Berarti ayat ini kan ngibur hati saya. Harusnya Lukman yang enggak suka sama kau tuh sebagian besar dari yang live ini. Akhirnya dia bilang, mereka enggak ada tuh ayaman karena belum bangun katanya. Masih tidur, masih teplongkeng mereka. Teplongkeng apa? Nah, iyan tabi'una illa sunnah. Maka Bang Kakak jangan kaget ya. Nih yang kemarin tuh loh. Materi saya kemarin tuh. Apa? Kurangilah membuktikan sesuatu pada manusia. Kalau kecil dihina, kalau banyak dicurigai, kalau salah dicaci maki, kalau benar digibahi. Kapan betulnya? Tak ada betulnya dan tak akan pernah betul kalau inilah yang Allah bilang tadi. Jadi antum buka Quran surat 6 ayat 116, lalu posting ini. Nanti saya posting ya. Gini. Posting ayatnya tuh begitu. 116. Jadi kalau kau berbuat baik, kebaikan itu kembali padamu. Kalau kau berbuat buruk, keburukan itu juga kembali padamu. Kalau kau sukses, mereka sedih. Kalau kau sedih, mereka sukses. Gitulah kira-kira ya. Betul nggak? Nggak gitu. Oke. Jadi abang kakak, sikum wa nafsi bittaqwallah, kurang-kurangilah membuktikan sesuatu pada manusia. Ada istilah posting everything, apa? Ada juga yang private life. Apa? Ada namanya private life. Kurang-kurangilah membuktikan sesuatu pada manusia. Sakit pala Batman tuh. Penutup abang kakak, yang tadi disampaikan sama Bang Hajib itu harus diingat garis bawah bahasa Qur'annya. 2 kata kunci yang di akhir, iyattabi'una illa zonna. 1 mereka pakai prasangka, wa inhum illa yakhrusun, dan mereka akan membuat yang namanya kebohongan. Jadi playing victim, NPD, dia yang salah, dia yang marah, itu sudah disampaikan Allah 1400 tahun yang lalu. Maka pandai-pandailah menyikapinya, pandai-pandailah kita memahaminya, mengerti-ngerti apa rumus-rumus dunia ini. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah kasih kita pemahaman, semoga Allah kasih kita pengertian,
Dan semoga Allah mudahkan kita untuk memahami apa yang Allah firmankan dalam kehidupan. Hari Jumat di hari baik, ya kan? Mudah-mudahan Allah mudahkan dan lembutkan hati kita untuk bisa menerima kebenaran. Allah jauhkan kita dari prasangka dan jauhkan kita dari dusta. Dua penutup hari ini Abang Kakak. Semoga Allah jauhkan kita dari prasangka. SMK Juli. 6. Gampang ingatnya. Prasangka, dusta. Masya Allah. Jadi Abang Kakak, sebelum melabeling tadi saya bilang, biasakan untuk bertanya. Before labeling you have to ask. Asking before labeling. Nah, gitu kira-kira. Apa quote-nya? Asking before labeling. Pemalas kamu ya? Coba tanya. Mas, mohon maaf, saya lihat dari tadi jenengan tidur-tidur terus. Ngantuk beberapa kali microslip. Ada apa, Mas? Tanya dulu. Pak, mohon maaf Pak, saya sudah 2 hari tidak tidur. Orang tua saya sakit. Oh, dah istirahat dulu. Nanti hasil rapat kami kasih tahu. Kan gitu lebih enak, betul nggak? Kemarin saya instruksikan ke staf sus kan, budak-budak yang tak datang ke masjid dan kemarin ini ngapa tak datang? Kirim surat, tanya kenapa mereka tak datang. Saya tidak mau labeling dulu. Oh, mungkin datuknya meninggal, neneknya sunat, misal gitu kan. Dia menghadiri sunatan neneknya, siapa tahu pas bertepatan dengan kemasjidan misal gitu. Dan tertulis, saya bilang saya tidak mau pakai lisan. Ada kita dapat surat waktu ke pengasuh, tanya tim kita masing-masing, ngapa mereka tidak datang? Daftar namanya ada. Oh, ada yang mungkin datuknya mau kawin lagi misal gitu kan. Datuknya kawin lagi, dia jadi anaknya mungkin saksi atau mungkin yang bawa pokok telurnya gitu. Jadi makanya saya bilang sama kawan-kawan, always asking before labeling. Begitu kira-kira Abang Kakak yang baik, yang dirahmati Allah. Semoga selalu sehat ya, dijaga Allah, diberkahi Allah. Hari ini hari Jumat banyak kebaikan-kebaikan yang akan dilakukan oleh Abang Kakak. Semoga kebaikan itu mengalir pahala dan kebaikannya untuk kedua orang tua kita. Al-Fatihah. Amin, Allahumma amin. Doakan saya Bang Kakak ya, doakan istri saya, doakan Bunda Uung, doakan anak-anak saya Fayat, Fatih, Farah, Fira ya. Semuanya 4F. Doakan mama saya, ibu saya, doakan keluarga besar kami dan keluarga besar Masjid Kapal Munzalan, GIB, Gerakan Infak Beras, Paskas, Baitul Mal Munzalan Indonesia, Pusat Dakwah, Amal Pendidikan, PPKM dan semua keluarga besar Masjid Kapal Munzalan dimanapun berada dari Aceh sampai Papua. Tolong doakan Abang Kakak, semoga kita semuanya dilindungi, selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Dan melekat ya istilah itu ya, selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Udah biasa doakan orang begitu, tukang gorengan ya kan, doakan biasa, sering-sering doakan, Bang semoga Bang selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Biasakan tuh, karena doa itu balik ke kita lagi. Doa itu balik ke kita ya. Hari Jumat ini banyak-banyak doakan orang. Banyak-banyak doakan orang. Mudah-mudahan cepat lunas hutangnya Bang, sehat Bang, panjang umur Bang, murah rezeki Bang, dimudahkan dalam segala urusan Bang, berkah berlimpah insyaallah, istiqomah sampai jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak Abang Kakak, sehat-sehat, banyak umur, murah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.